Oke, kita ketemu lagi. Kali ini kita akan kupas tuntas sebuah kerangka berpikir yang luar biasa dari tradisi Islam tentang cara membangun karakter batin yang kokoh. Kita akan bahas 4 pilar kebajikan inti. Pernah ngerasa nggak sih dunia ini kadang chaos banget? Nah, di tengah semua itu, pegangan kita apa sih sebenarnya? Dari mana kita bisa dapat kekuatan? Yuk kita coba cari jawabannya bareng-bareng. Ada sebuah kearifan kuno nih yang ngasih kita metafora yang cakep banget, 4 pilar yang bisa menopang bangunan batin kita biar kuat. Dan ini bukan cuma teori loh, ini benar-benar panduan praktis buat membangun ketangguhan dari dalam. Yuk kita bedah satu persatu. Oke, kita mulai dari pilar yang pertama, menjaga kehormatan. Ini tuh soal integritas diri, terutama pas lagi nggak ada yang lihat. Inilah fondasi dari semuanya. Jadi konsepnya itu namanya muru'ah. Intinya, ini adalah gimana kita secara sadar, secara aktif, menjaga kelakuan kita biar selalu sejalan sama nilai-nilai luhur. Ini tentang martabat, kehormatan, dan harga diri yang kita bangun sendiri buat diri kita sendiri. Nah, kutipan ini keren banget kan? Ini benar-benar mengubah cara kita melihat kekayaan. Bukan lagi soal punya banyak barang, tapi soal kaya jiwa. Dan kehormatan, si muru'ah tadi, itulah bentuk kekayaan jiwa yang sesungguhnya. Kehormatan itu bukan cuma satu aksi doang ya, tapi ini adalah soal konsistensi di 3 area penting kehidupan. Saat kita sendirian, saat kita bareng orang lain, dan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Dan ketiganya ini saling nyambung banget satu sama lain. Oke, pilar pertama beres, sekarang kita masuk ke pilar kedua, ketulusan. Kalau tadi kita bahas apa yang kita lakukan, sekarang kita ngomongin kenapanya. Pilar kedua ini namanya ikhlas. Ini soal memurnikan niat kita. Bayangin aja ini kayak kompas di dalam diri kita yang selalu mengarahkan semua tindakan kita ke tujuan yang benar, tanpa peduli sama pujian atau pengakuan dari orang lain. Dan ternyata, perjalanan menuju tulus yang sejati itu ada levelnya loh. Mulai dari level umum, di mana kita masih berharap imbalan dunia dan akhirat. Lalu naik ke level khusus, fokusnya cuma buat akhirat. Dan puncaknya, level istimewa, di mana kita berbuat murni karena cinta dan rindu, bukan lagi soal imbalan. Ketulusan sejati itu benar-benar membebaskan. Coba deh bayangin, saat pujian dan kritikan orang lain tuh rasanya sama aja buat kita. Nggak ngaruh. Saat fokus kita cuma tertuju pada tujuan yang lebih tinggi, bukan lagi pada diri sendiri, nah saat itulah kita tahu niat kita udah murni. Sekarang kita masuk ke pilar ketiga, haya. Konsep ini sering banget diartikan sebagai rasa malu. Tapi tunggu dulu, maknanya jauh lebih dalam dari itu. Anggap aja ini seperti pagar pembatas moral yang menjaga kita tetap di jalur yang benar. Jadi, haya itu bukan rasa malu yang pasif dan bikin kita minder ya. Justru ini adalah sebuah kebajikan yang aktif. Semacam kesadaran dari dalam yang otomatis mendorong kita buat melakukan yang baik dan mengeram kita dari hal-hal yang tercela. Ini adalah bagian yang sangat penting dari iman. Penting banget buat kita bisa bedain keduanya. Di satu sisi ada malu moral, yaitu haya, yang justru jadi sumber kekuatan. Di sisi lain, ada rasa malu yang melemahkan, yang malah menghalangi kita dari kebaikan. Yang satu adalah tanda kekuatan iman, yang satunya lagi tanda ketakutan dan rendah diri. Kutipan ini nunjukin kalau haya itu cakupannya luas banget. Bukan cuma soal kelakuan kita di depan orang, tapi juga soal menjaga kepala dan isinya, yaitu apa yang kita pikirin, menjaga perut dan isinya, apa yang kita konsumsi, sampai mengingat kematian. Ini benar-benar pendekatan yang menyeluruh terhadap kesadaran moral. Dan sekarang pilar keempat, pilar terakhir. Yang ini bakal menantang cara kita melihat uang dan harta benda di zaman sekarang. Siap-siap ya, kita bahas sekarang. Namanya zuhud. Ini bukan berarti harus miskin loh ya. Sama sekali bukan. Zuhud itu soal kebebasan batin dari materialisme. Ini tentang gimana hati kita nggak terikat sama dunia, bahkan kalaupun kita punya banyak hal di dalamnya. Nah, ini dia poin pentingnya. Orang bisa aja kaya raya tapi tetap mempraktikkan zuhud. Pertanyaannya simpel, siapa yang memegang kendali? Kamu atau hartamu? Zuhud itu artinya kita menjadikan dunia sebagai alat, bukan sebagai tujuan akhir. Kisah dari Fatimah dan Ali ini jadi contoh yang sangat kuat. Mereka mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati itu bukan diukur dari apa yang kita kumpulkan untuk diri sendiri, tapi dari apa yang kita mampu berikan untuk orang lain.
Ada istilah yang disebut wahan. Ini bisa diibaratkan seperti penyakit spiritual, yaitu saat kita terlalu cinta dunia dan takut banget mati. Nah, pada dasarnya, zuhud inilah penawarnya. Oke, kita udah bahas keempat pilarnya. Sekarang, gimana kalau kita satukan semuanya? Kita lihat gimana keempatnya ini bisa jadi semacam cetak biru untuk membangun kekuatan batin kita. Jadi, inilah rangkumannya. 4 pilar kekuatan batin kita. Ada muru'ah atau kehormatan, yaitu integritas pribadi kita. Ada ikhlas, motivasi murni kita. Lalu haya, kompas moral kita. Dan terakhir, zuhud, kebebasan kita dari materialisme. Keempatnya ini bekerja bareng, saling menguatkan untuk membentuk karakter yang tangguh, berprinsip, dan merdeka. Nah, sebagai penutup, coba deh renungkan sebentar. Dari keempat pilar ini, kehormatan, ketulusan, rasa malu yang positif, dan kebebasan dari materi, pilar mana yang kira-kira paling perlu Anda perkuat saat ini? Pilar mana yang kalau Anda fokuskan, akan memberikan dampak terbesar bagi fondasi batin Anda?